Sudiro terpaksa kaya raya. Dalam kisah terdahulu yang berjudul Sudiro terpaksa nekat, telah diceritakan bahwa Sudiro telah berhasil melenyapkan Ki Jarot si dukun santet yang sangat meresahkan warga. Tidak ada seorang pun warga yang mengetahui kejadian ini, termasuk Abul, putra Ki Jarot sendiri. Sehingga akibatnya Abul tetap saja merajalela, petantang petenteng, membawa-bawa nama Ki Jarot dalam usahanya memeras warga. Warga hanya pasrah saja dengan segala tindak tanduk Abul, karena warga tidak mengetahui bahwa Ki Jarot telah mampus. Abul hanya takut kepada Sudiro. Itu pun karena kemarin Sudiro telah menempeleng Abul di warung kopi milik Bi Ita, sehingga darah muncrat dari mulut Abul. Tapi apabila dia berada jauh dari Sudiro, Abul tetap saja melakukan aksinya memeras warga, mengambil barang-barang sesuka hatinya di tiap-tiap warung yang berada di dalam kampung ini, mencuri hewan ternak warga, meminta uang dengan paksa pada warga. Warga hanya mengikuti saja apa kehendak Abul, karena warga takut disantet oleh Ki Jarot. Sudiro sudah berusaha mencari Abul. Dia hendak menghajar Abul agar dia tidak lagi melakukan pemerasan dan tindak kejahatan lainnya kepada warga. Namun Abul hilang bagai ditelan bumi. Berhari-hari Sudiro mencari Abul. Selama itu pula Sudiro tidak pernah melihat batang hidung Abul. Tapi tindak tanduk kebrutalan Abul kepada masyarakat selalu saja sampai ke telinga Sudiro. Namun ya itu tadi, Sudiro tidak punya kemampuan untuk mencari keberadaan Abul. Berhari-hari Sudiro berkeliling kampung, baik siang maupun malam. Namun Abul tetap saja tidak ditemukannya. Pernah juga Sudiro mendatangi rumah Abul, tapi rumah Abul kosong. Abulnya tidak ada di rumah. Kalau persoalan Abul ini sudah dapat diselesaikan, Sudiro berniat akan segera kembali ke kota untuk menekuni kegiatannya seperti hari-hari kemarin. Pagi itu Sudiro duduk bersama Paman Kosim di depan rumah mereka. Saat itu Paman Kosim sedang siap-siap hendak pergi ke kebun karet untuk menderes. "Paman mau pergi ke kebun karet ya, Paman?" Sudiro coba bertanya kepada Paman Kosimnya. "Iya, Diro. Pagi ini Paman mau deres dulu. Nanti setelah sholat zuhur baru mampir di sawah," kata Paman Kosim kepada Diro. "Apa kamu tidak ikut Paman ke kebun karet hari ini?" Paman Kosim kembali bertanya kepada Diro. Mungkin hari ini saya tidak ikut, Paman. Saya mau keliling-keliling kampung," kata Diro pula kepada pamannya itu. "Ya sudah, kalau mau sarapan itu sudah Paman siapkan. Oh ya Diro, kamu hati-hati ya di kampung ini.
Jangan sampai berurusan dengan Ki Jarot, dengan Abul, kata Paman Kosim memperingatkan keponakannya Sudiro. Ya terang saja, karena Paman Kosim sendiri juga belum tahu kalau Ki Jarot sudah mampus di tangan Sudiro. Iya Paman, saya akan jaga diri, kata Sudiro sambil melepas kepergian Paman Kosim ke kebun karet miliknya. Tak lama setelah Paman Kosim pergi meninggalkan rumah, Sudiro pun pergi pula meninggalkan rumah menuju jalanan kampung sambil melihat-lihat pemandangan pagi yang amat asik sekali. Juga dia melirik sana-sini, mana tahu dia melihat Abul. Tapi sekian lama berjalan tidak ada tanda-tanda keberadaan Abul. Tiba-tiba Sudiro mendengar ada ribut-ribut dari salah satu rumah. Yang ribut-ribut itu ternyata adalah ibu-ibu. Sudiro coba mendekati suara keributan. Ternyata berasal dari rumah Yeni, seorang gadis manis yang baru saja menikah sore kemarin bersama orang kampung mereka juga. Ya, pengantin barulah begitu. Setelah Sudiro mendekat, ternyata ibu-ibu itu lagi berburu seekor ular besar yang masuk ke dalam kamar pengantin. Ibu-ibu ramai-ramai memukuli ular tersebut hingga babak belur, tapi tidak seorang pun yang berani mengusir ular itu keluar karena ya ibu-ibu di samping geli juga wajar sebab ular yang mereka hadapi itu cukup besar juga. Akhirnya tanpa disadari Sudiro masuk ke dalam kamar pengantin tersebut dan langsung menangkap ular yang sudah lemas itu. Lalu dia minta sebuah kantong goni kepada tuan rumah. Setelah mendapatkan sebuah goni, Sudiro langsung memasukkan ular yang sudah babak belur itu ke dalam goni dan dibawanya pergi. Bunuh Nak Diro, jangan dilepaskan, berbahaya itu ularnya, kata salah seorang ibu-ibu kepada Sudiro. Nje Bu, jangan khawatir akan saya bunuh, kata Sudiro kepada ibu yang mengiringi langkah Sudiro meninggalkan rumah pengantin. Sebenarnya Sudiro memang ingin membunuh ular itu. Namun tiba-tiba dia ingat dengan keluhan Paman Kosim. Paman Kosim mengeluhkan banyak sekali tikus di sawahnya. Sementara padi sudah mulai masak satu-satu. Tentulah tikus itu akan menjadi hama yang sangat merugikan Paman Kosim. Tiba-tiba timbul ide di pikiran Sudiro. Karena ular ini sering makan tikus, tentu apabila ular ini dilepaskan di sawah milik Paman Kosim, pastilah banyak tikus-tikus itu yang dimakan oleh ular ini. Setidaknya tikus-tikus itu akan merasa takut dengan keberadaan ular di sawah Paman Kosim. Hal ini tentu akan menguntungkan pamannya ini. Karena itulah Sudiro coba membawa ular itu dan rencananya akan dilepaskan di areal persawahan milik Paman Kosim. Setelah sampai di areal persawahan milik Paman Kosim, suasananya sangat sunyi karena Paman Kosim pagi ini pergi menyadap karet di kebun karetnya. Tentulah tidak ada orang di sawah. Sudiro meletakkan goni yang berisi ular tadi di atas pematang sawah. Lalu dia membuka tutup goni yang tadi diikat dengan tali plastik. Setelah tutup goni diikat, Sudiro menumpahkan ular yang berada di dalam goni ke arah pematang sawah. Tapi ketika ular keluar dari dalam goni, timbul sebuah keanehan.
Ular itu langsung saja berdiri hingga ekornya berdiri di atas tanah, sementara kepalanya sudah berdiri tegak bagaikan tongkat hingga menyamai tinggi seorang manusia dewasa. Berlahan-lahan ular yang sedang berdiri tegak bagaikan tongkat itu berubah menyerupai wujud seorang kakek tua dengan gigi yang tinggal satu. Kepalanya pun sudah sedikit sekali rambutnya. Dia mengenakan sebuah jubah yang agak sempit dengan warna yang sudah tidak karuan-karuan lagi. Matanya terbelalak memandang Sudiro, tapi senyum. Tiba-tiba kakek itu membungkukkan tubuhnya ke arah Sudiro. Terima kasih, terima kasih Diro, terima kasih, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih sekali lagi, kata kakek itu sambil terus membungkuk-bungkuk ke arah Sudiro. Sudiro terheran-heran melihat pemandangan itu. Kakek kok tahu namaku? Sudiro coba bertanya kepada kakek itu. Bukankah ibu-ibu yang mukulin aku tadi sudah memanggil namamu? Sudiro katanya. Kata kakek itu tersenyum-senyum ramah sekali pada Sudiro. Kakek itu mirip sekali seperti Kalakondang dalam serial Mak Lampir. Nama saya Boy, kata kakek itu senyum terngingis-ngingis kepada Sudiro. Sudiro terpaku saja. Kakek kok Boy? Kata Sudiro masih terheran-heran memandang kakek yang agak kocak itu. Heran kan? Orang segagah ini ya pantas namanya Boy. Boy kok giginya cuma satu, kata Diro kembali. Ini ciri khas. Langsung saja Sudiro membalikkan tubuh dan meninggalkan kakek yang masih cengisan itu. Jangan pergi dulu Diro, jangan pergi dulu. Iya deh, nama saya Boy, Boyor. Sambil tersenyum barulah Sudiro membalikkan tubuhnya. Kalau itu pas, kata Sudiro sambil tersenyum pula. Kakek seperti Kalakondang dalam serial Mak Lampir itu loh kakek, kata Diro kembali tersenyum. Itu mah adik saya. Kalau Kalakondang itu cuma berani pada Mak Lampir saja. Kalau saya Boyor ini berani pada Mak Lampir, Pak Lampir, Kakek Lampir, Mbah Lampir. Diam-diam Sudiro terheran-heran melihat keakraban, kelucuan, dan kejenakaan kakek ini. Terhibur juga sedikit hati Sudiro kepada kakek yang baru saja berubah dari seekor ular itu. Sebenarnya kakek ini siapa sih, kek? Sudiro coba bertanya. Boyor. Kata kakek itu tetap saja tertawa sambil memperlihatkan giginya yang cuma satu. Ya sudah kakek Boyor, saya permisi dulu, kata Sudiro sambil membalikkan tubuhnya hendak meninggalkan kakek Boyor yang masih saja cerengesan.
Tunggu dulu Diro, tunggu dulu Diro. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas pertolongan kamu tadi. Kalau tidak karena pertolonganmu, tentu saya sudah tidak ada di sini. Saya sudah jadi bangkai Diro. Sekali lagi terima kasih Diro, kata kakek itu sambil menubruk Diro dan berlutut di kaki Diro. Kakek, apaan ini kakek? Jangan begitu kakek. Diro tampak gelagapan mengangkat bahu kakek itu hingga kakek Boyor kembali berdiri lurus. Terima kasih Diro. Saya berhutang budi padamu Diro, kata kakek itu sambil merogoh kantongnya dan mengeluarkan beberapa butiran putih dan diberikan kepada Sudiro. Sudiro mengelak ketika kakek Boyor menyerahkan butiran-butiran putih sebesar kelereng ke dalam genggamannya. Apaan ini kek? Ini namanya mutiara Diro. Gunanya bisa untuk menawarkan segala racun, membuat binatang-binatang berbisa menjauh karena mereka takut racun milik mereka tawar. Nyamuk dan lalat serta semut-semut juga tidak mau mendekat apabila benda ini berada di kantong kita Diro. Terima Diro ya, terima ya Diro, sebagai ucapan terima kasih kakek padamu. Terima ya Diro. Diro mengelak dan mundur beberapa langkah. Dia tidak mau menerima pemberian kakek tersebut karena dia tahu kakek Boyor ini bukanlah manusia, melainkan adalah sejenis makhluk halus berupa jin. Sebab tadi dia baru saja berwujud seekor ular, sekarang sudah berubah menjadi sesosok kakek. Maaf kek, saya tidak bisa terima, kata Diro kembali mundur. Kenapa begitu Diro? Saya takut kek, nanti kalau saya terima bisa-bisa kakek minta tumbal pada saya. Astagfirullahaladzim Diro, kakek ini jin muslim Diro. Baru saja kakek tamat Iqra 5 Diro. Kata kakek Boyor kepada Diro sambil mempertontonkan kembali giginya yang tinggal satu. Maaf kek, saya tidak bisa terima. Saya ikhlas menolong kakek. Selamat tinggal kek, kata Diro meninggalkan kakek Boyor. Tapi buru-buru kakek Boyor menghadang di depan Diro. Diro, apa kamu ingin melihat kakek berhutang budi seumur hidup padamu Diro? Bukan begitu kek. Tolong menolong itu biasa. Saya tidak menganggap itu sebuah budi yang perlu kakek bayar. Maaf kek, saya tidak bisa menerima. Saya takut, kata Diro kepada kakek Boyor. Jangan takut Diro. Saya ini walaupun dari jenis jin, tapi kan bukan kamu yang menyembah-nyembah, yang minta-minta kepada saya Diro. Saya malah memberi sebagai balas budi atas jasamu menolong saya Diro. Kalau tidak kamu tolong, tentulah saya sudah mampus dikeroyok ibu-ibu tadi Diro. Terimalah mohon, kata kakek Boyor sambil menyorong-nyorongkan beberapa butir mutiara sebesar kelereng ke arah tangan Sudiro. Namun Sudiro tetap mengelak pemberian kakek Boyor itu. Sudah kek,
Saya ucapkan terima kasih saja. Saya tidak bisa terima. Enak ya kek nonton pengantin. Kata Diro coba bergurau kepada kakek. Apa enaknya? Betul kan? Kakek ngintip pengantin baru. Nah, besok jangan buat lagi kek. Kalau kakek buat lagi bisa jadi kakek langsung mampus dihajar ibu-ibu. Pakai sapu, pakai cangkul, pakai komeceng, pakai termos, pakai untung nggak pakai air panas. kakek sudah tua masih doyan. Kata Diro sambil membalikkan tubuhnya dan meninggalkan kakek. Bayor yang masih ternganga-nganga ceringis-ceringis kepada Sudiro. Sekali lagi kakek mohon Diro terimalah ini, kata kakek Bayor sambil memasukkan beberapa butir mutiara ke dalam baju Sudiro. Setelah itu dia langsung menghilang tanpa bekas. Sudiro terpelongo. Dia coba meraba-raba ke dalam bajunya. Ternyata ada 10 buah mutiara sebesar kelereng yang berada di dalam bajunya. Setelah dikeluarkan dan dikumpulkan, dia hendak meletakkan mutiara itu di atas pematang sawah di tempat dia melepaskan ular yang tadi diambilnya dari ibu-ibu di rumah pengantin. Tapi dia berpikir pula, jangan-jangan nanti ada yang lewat dan diambilnya, malah orang itu pula yang kena malapetaka. Jangan-jangan Paman Kosim pula nanti yang setelah zuhur janjinya akan datang ke sawahnya ini mengambil mutiara-mutiara ini. Wah, bisa repot urusannya, pikir Diro di dalam hati. Akhirnya dia pun mengantongi 10 butir mutiara sebesar kelereng itu dan membawanya pulang ke rumah. Diam-diam Diro memeriksa butiran-butiran mutiara yang diberikan oleh kakek Bayor kepadanya di dalam kamar. Kemudian Sudiro coba mengecek ciri-ciri dan harga mutiara di HP-nya. Wah, alangkah terkejutnya Sudiro. Harga yang tertera di HP-nya sesuai dengan jenis mutiara yang diberikan oleh kakek Bayor kepadanya. Walaupun sudah susah-susah mengelak, namun terpaksa juga Sudiro jadi kaya raya.